Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibati sarair, zahara fi syahadatil zawahir. Segala sesuatu Allah wa rasuluhu wa syukhina a'lamu bihaqiqatil murad. Segala sesuatu ustudi'a yang disembunyikan fi ghaibis sarair, dalam samarnya sarair rahasia, dalam samarnya kolbu, segala sesuatu yang disembunyikan di dalam hati akan zahara fi syahadatil zawahir, akan zahir kepada kesaksian zahir ini, akan terlihat dari zahirnya. Orang yang hatinya baik akan terlihat dari sikapnya baik. Orang yang hatinya jahat akan terlihat dari sikapnya yang jahat. Di dalam hukum usul fikih, fahkum bidzawahir wala tahkum bissarair. Hukumilah secara zahir, tidak bisa menghukumi secara batin. Tetapi dalam ilmu tasawuf, kalau kita sudah biasa bermain batin, maka akan ternampak dalam zahir seseorang. Bahasa kasar nama itu bisa diwadulan, sudah tidak bisa dibohongi. Karena apa yang ada dalam batin seseorang akan ternampak di dalam zahirnya. Substansinya adalah zahir sebagai gambaran batin. Kurang ya. Saetik salah ya. Kalimat intinya ustudia disimpan, as-sarair batinnya, al-zawahir zahirnya. Persoalannya adalah seorang salik, salik sering merasa sudah baik batinnya. Kita sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, kita sedang memperbanyak zikir, perasaan teh sok asa geus bener urang. Perasaan kita ini sudah benar. Padahal orang lain melihat keburukan zahirnya kita. Sidik cek batur salah. Ia sulit dinasihati karena merasa sudah benar atau merasa sudah besar. Pokoknya beginilah bahasa lurusnya. Lebih baik menurut kita ini salah. Saya ini salah. Saya ini tidak baik. Saya ini belum baik. Walaupun orang lain sudah menganggap kita orang yang baik, orang yang benar. Kalau kita ngaku salah, orang nyebut benar, tidak akan ada masalah. Karena persoalanmu hanya dengan dirimu. Yang repot kita ngaku benar. Semua orang nyebut salah. Saya mengalami itu. Kayaknya sebenar dah kieu nih. Cek sakabeh jelema salah. Makanya kebenaran itu tidak absolut. Tidak selalu pasti benar. Contoh kecil. Kita di Indonesia ini kalau habis makan terang, senggawa. Itu oke-oke aja. Bahkan kalau ada orang, geus daharnya. Teu beja-beja sia ka urang. Benar. Tapi silakan ibu bapak datangnya ke Amerika, ke Eropa. Kalau ada orang yang senggawa atau terap, disangkana rek utah. Jadi kalau habis makan di restoran, langsung kabeh teh jelema tutupan bibir. Disangkana rek naon. Bahkan kami pernah diusir dari satu restoran sebab geus dahar tareurap kabeh. Itu dicarekan, cek urang naon coba salahna urang. Make diusir cek urang teh. Dibage naon? Terap. Makan di Sunda itu harus seperti manusia, jangan seperti bebek. Ulah aya soraan. Itu benar. Tapi kalau kita di Jepang makan seperti itu, maka si yang memasak itu akan mencicipi. Tapi
Akhirnya mohon maaf kami tidak bisa menyediakan makanan yang disukai oleh Pak Kiai. Oh, suka kok. Buktinya Pak Kiai tidak menikmati makanan kami. Nih macam orang. Pas ditinggal itu disebut dahar genah di Jepang mah. Allahu Akbar. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang. Tapi kalau baik, perkara yang baik itu biasanya semua orang juga akan baik. Senyum baik tidak? Mau pergi ke negeri manapun, kalian tersenyum akan dianggap baik. Memberi kepada orang lain baik, menyayangi orang lain baik. Maka kalau melakukan yang baik, dimanapun akan jadi baik. Makanya di dalam bahasa tanbih di Pondok Pesantren Suryalaya ada yang disebut cager, bager. Lain cager benar, tapi cager, bager. Baik. Sehebat apapun orang menyembunyikan kejelekan di dalam hatinya, pasti akan ternampak di dalam zahirnya. Jadi tenang saja, nggak perlu berbohong, nanti juga ketahuan kok. Iya. Sehebat apapun orang. Karena apa? Karena kejelekan itu adalah bangkai. Sebaik apapun kita menutupi bangkai, pasti akan tercium juga. Maka akan ternampak dalam fisik zahir kita apa yang sedang disembunyikan di dalam batin kita. Maka yang harus diperbaiki itu bukan hanya zahirnya. Cantik. Kalau ingin cantik dari luar harus memakai make up. Kalau ingin cantik dari dalam harus memakan make up. Kan biar bercantik dari dalam. Nah, maka tidak cukup kita bersolek, dangdan, pakai pakaian yang hebat. Bahkan katanya kalau pakai udeng kayak begini, ini sufi. Pakai jubah, ini sufi. Bukan. Ini hanya zawahir aja. Walaupun saya pakai udeng, pakai jubah, pakai sorban, kalau dalamnya diri saya itu jelek, akan ternampak kejelekan juga. Maka perbaikilah kita dari dalam. Saya kasih contoh juga telur. Tahu telur tidak? Bisa nog aja. Telur itu bisa pecah. Pecahnya itu terbagi dua. Ada pecah dari dalam, ada pecah dari luar. Betul atau tidak? Kalau telur pecah dari luar, paling akan jadi satu perkara, tidak akan jadi perkara lain. Contoh, jadi telur ceplok, telur mata sapi, telur dadar, jadi kue. Tetapi kalau telur itu pecah dari dalam, dia bisa bertelur lagi. Betul atau tidak? Kalau kita bersolek dari luar, cuman kelihatan satu saja. Gagah, guys. Tetapi kalau kita bersolek dari dalam, kita keluarkan, kita gali tiflul ma'ani yang ada dalam diri kita, maka akan timbul kebaikan-kebaikan yang lain. Maka banyak-banyaklah memperbaiki yang di dalam sebelum banyak memperbaiki yang di luar. Ulah gimana deh, ya nama zahir mah biasa tenan naon. Nu penting mah batin. Tak tara salat kita mah zahir. Anu pakai cerita. Maka dari situ kita bagi orang itu, ada yang mencari ke dalam, ada yang sedang mengeluarkan cahaya dari dalam keluar. Syatani baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Manusia itu terbagi dua. Ini kita harus sudah agak mulai ngebut. Mohon maaf nanti sampai hikmah nantilah kita sampaikan. Syatani, manusia itu terbagi dua. Satu, may yastadillu bihi, ada orang yang yastadillu bihi, mencari dirinya. Yastadillu, diambil dalil bihi, pada dirinya.
au yastadillu alaihi, atau orang yang memohon petunjuk alaihi dari dirinya. Jadi orang itu terbagi dua, ada yang memberi petunjuk, ada yang mencari petunjuk. Ada yang memberi petunjuk, ada yang mencari. Maka di dalam bertarikat itu tidak bisa kita sendirian saja, tidak. Tidak bisa kita hanya urang mah cenah kudu kitu, cenah kudu kieu gawean. Terus saja mencari sendiri, tidak. Harus ada yang membimbing. Wa man lam yattakhid syaikhon yursyiduh. Siapa orang yang tidak mengambil guru pembimbingnya, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah yang akan menjadi pembimbingnya. Bisa saja kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, tetapi dia tidak memiliki guru pembimbing, maka setanlah yang akan membimbing. Maka manusia terbagi dua, ada mustadallun bih, yang diambil dari dirinya petunjuk, atau bisa kita katakan pembimbing. Ada yastadillu alaih, mustadal alaih, orang yang mencari bimbingan. Al mustadallu bihi, orang yang memberikan bimbingan, petunjuk, yang memberikan bimbingan untuk sampai kemana? Pada Allah. Ingat, lain benghar, lain sakti, lain. Tetapi usul kepada adalah arafal haqqa li ahlihi. Dia sudah ma'rifat kepada Allah, li ahlihi, untuk dirinya. Dia sudah sampai kepada Allah. Dia sudah wusul kepada Allah. Fa'athbatal amra min wujudi aslihi, maka dia tetapkan segala sesuatu dari wujud aslinya. Dia tetapkan gunung, bukan hanya melihat gunungnya, tetapi aslinya gunung. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Maka orang-orang yang sudah ahli ma'rifat memandang segala sesuatu sebagai pandangan yang tembus kepada Allah. Wal istidlalu alaihi. Bagaimana orang-orang yang seperti saya ini, si Aang, ini orang yang istidlal alaih, masih mencari jalan menuju Allah. Man adimal wusula ilaihi, orang yang belum sampai kepada titik haqqo, orang yang belum tembus pandangannya kepada Allah. Wa illa, kalau tidak begitu, famata ghaba, kapan-kapan terjadi samar, hatta yastadillu alaihi, sampai dia mencari petunjuk. Apabila hatinya sedang lupa, famata ghaba, sedang hilang, hatta yastadallu alaihi, maka dia akan mencari petunjuk. Wa mata ba'uda, apabila dia sedang merasa jauh dari Allah, hatta takunal asaru, maka akan dijadikan seluruh makhluk ini hiyallati tusilu ilaihi, maka segala sesuatu itu akan menjadi jalan kepada Allah. Orang yang mustadal alaih adalah orang yang mencari cahaya, mencari bimbingan, sehingga dia harus melihat dulu segala sesuatu baru sampai kepada Allah, atau dia harus merasakan dulu sesuatu baru sampai kepada Allah. Lamun ayeuna urang kudu tempo cenah kita, lamun urang ayeuna kudu dicabok laku guru, berarti urang teh mustadal alaih. Lamun urang ayeuna ku teu nempo naon oge langsung wusul ke Allah, langsung bisa ngerasakan Allah, berarti urang teh geus mustadal bih. Tapi tidak ada mustadal bih tanpa jadi mustadal alaih dulu, kecuali Rasulullah. Ai Kangjeng Rasul mana memang tadi itu lagi pi Rasulun, bahan baku lagi pi Rasulun, maka dia akan langsung menjadi mustadal bih. Bahkan sifat dari kecilnya saja sudah mampu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah sampai kepada Allah. Ari urang mah pan lain, kita kan bukan.
Jadi mohon maaf ini jadi banyak bahasa Indonesianya karena yang streaming ini para komandan ini protes juga. Izin Nunan. Ya ada sahabat kita mentor Heru di apa itu namanya di Ambon, ada sahabat kita Letkol Heru di Ambon, Letkol Hendra di Padang, Pemayor Suyadi, ada Pak Kolonel Vilda di Pulau Pinang. Tengartiin sunah di Balagung nanti. Berhenti kamar itu nggak ada yang ngedongeng, saya ketawa aja tapi nggak tahu apa yang ditertawakan. So kasihan juga melihat orang begitu Ki. Iya. Waktu saya ke Indonesia Timur, kenapa nggak ada orang cantik di sini Ki? Kenapa kok nggak ada orang cantik di sini? Bapak Ki baru sehari. Nanti kalau sudah seminggu kabit pun cantik. Ya, baik izin tar. Ada orang yang balik ulangi. Kalau kita ini kan bahan bakunya daur ulang. Ya mungkin di antara ibu bapak yang hadir di sini ada lah yang memang sudah bahan baku sebagai mustadal bih. Kita tidak bisa pungkiri mungkin ada. Ini khususnya diri saya ini kan saya tidak bahan baku mustadal bih, tidak bahan baku wusul. Bahan bakunya biasa saja. Bahkan mungkin saya ini sampah asalnya. Orang yang tidak baik, orang yang tidak jelas kebaikannya, tetapi mendapatkan bimbingan dari pangarsa Uwa, mendapatkan bimbingan irsyad dari pangarsa Abah, terus sehingga sedikit demi sedikit mencari kebaikan. Baik, maka bagi seorang mustadal bih itu diwajibkan nanti di depan untung wakadi colok ting ikan ihlab. Maka kita tahu dulu posisi. Ayo orang ayeuna jadi naon ya, mustadal bih atau mustadal alih? Yang menunjukkan atau yang mencari petunjuk? Substansinya perbedaan yang mencolok dalam perjalanan menuju Allah antara orang yang masih meraba-raba seluruh alam mustadal alih dan orang yang sudah tembus kepada Allah mustadal bih. Kalimat inti yang pertama, mayyastadillu bi, orang yang sudah wusul dan dalam ma'rifat telah dipandu oleh Allah. Dia sudah masuk kepada kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i, dia langsung mendapat bimbingan oleh Allah. Ayo ke sini, balik sini. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ieu urang mah nu keur mecakan gas jeung rem keneh ieu. Yang masih nafsu ammaroh dan lawamah gitu. Cek bahasa jelema na motor teh malamun jelema diajarna motor tong wakadi dititah, tong wakadi ditanya. Kemana mah? Pasar. Ngaliuk atuh teu bisa. Legeng sia. Boy. Lewat di mana mang? Pas paling ngaliuk atuh ngaliuk kasusukan langsung. Tong wakadi dititah. Ayo jelema dianaon kene, diajar kene. Beda lamun geus tapis mah. Wah, gas ngong. Aya tah ngong. Laksana. Mana mah? Biasa. Balik aja ke digubrus. Maka orang yang jadikan pembimbing gitu orang yang harus sudah tapis. Ada lagi yustadallu alaih, orang yang masih meraba-raba petunjuk oleh Allah. Awal seorang salik itu harus yustadallu alaih. Kajeng abong karek ngilu hikam. Protes deui si protes. Hati-hati mentang-mentang sudah ikut hikam pulang ke rumah ana mustadal bih. Saya akan menunjukkan Anda sampai kepada Allah. Memang Bapak sudah sampai? Enggak tahu. Yustadallu alaih, mencari petunjuk dari alam menuju kepada Allah untuk mencapai yustadallu bihi. Ulu dihapus ya ketol teuing atau mungkin SOP-nya harus bersih meja. Ada lagi yang yustadallu bihi, orang yang untuk mencapai sampai kepada yustadallu, yaitu orang yang sudah dipandu oleh Allah. Terkadang
Seorang salik tergesa-gesa ingin yustadalu bihi, tidak tekun dalam yustadalu alaih. Waktu tadi saya sampaikan ini ya maka hanap dua anak gini kan ya. Mah itu lu mana mah hebat makrifat udah dah. Jadi kamu negara gak tahu nih. Iya ti hanap kaluhur, iya ti luhur ke hanap di tengah garis negara apa-apa lagi. Beda ngajian tingkat dewa. Maka di sini tadi digariskan ada orang yang masih melakukan perjalanan awal. Ada orang yang sudah melakukan perjalanan untuk kembali. Nah, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah, jangan kehilangan semangat. Tetap harus memakai semangat yang tinggi, bekerja keras, memakai kepasrahan, tidak putus asa, tidak ragu-ragu, terus melakukan perjalanan. Bidayana dihanap atau mang. Jadi kumaha jadi hese. Kumaha yang jadi capek. Baik, tidak perlu lihat ke sana lah. Ada orang yang sedang melakukan perjalanan untuk naik kepada Allah. Untuk naik itu untuk melakukan pendekatan terus kepada Allah. Maka bagaimana mungkin dia bisa sampai kepada Allah tanpa ada petunjuk? Orang yang menjadi guide, tour leadernya itu, menjadi pemandunya itu dialah mustadal bi. Makanya saya suka touring itu. Lamun ke touring, orang yang jadikan leadernya itu, amir shopnya, officernya itu harus orang yang sudah tahu jalan. Di dalam jamaah tabligh disebutnya harus ada dalil. Dalil itu penunjuk. Lamun anu ti heula teh nyaho jalan, buku iki keur neangan jalan di tukang teh nuturkeun ka mana ieu teh eta teuing. Aduh. Tapi memang itulah hebatnya IBC itu. Tara ningali petunjuk arah jeung arahan pimpinan. Pokoknya mah rompi kadinya, beri kadinya. Akhirnya diikutilah satu rompi itu ku 7 motor. Sreg eureun. Eureun lah di dieu mohon. Pugu imahna. Adi bijil teh make kolot. Nah, ning make kolot da urang balik. Ai urang kumaha tuh iya. Duka tuh make nuturkeun epanya teh maneh teh nyaho jalan. Allahu akbar. Maka kenapa orang-orang yang sudah wusul kepada Allah diharuskan mengurus manusia yang lain, melayani manusia yang lain. Mengurus itu bahasa Arabnya al-wilayah. Jadi para pengurus itu para wali itu. Pelayan, melayani orang-orang, membimbing orang-orang supaya sampai kepada Allah. Nanti sudah sampai kepada Allah, dia akan diberikan gelar sebagai mustadal bih, dan dia harus membimbing mustadal alaih. Sehingga dinamikanya jelas, naik dan turunnya. Ada orang yang belajar naik karena bimbingan. Bisa sampai kepada Allah tanpa bimbingan? Bisa, minimal mati. Dapat maut nepi ka Allah meureun. Bisa tapi lambat. Kalau ingin cepat, maka carilah mustadal bih. Mustadal bih itu, mursyid itu terbagi berapa di bawah? 3. Ada mursyid saja, ada mursyid kamil, ada mursyid kamilul. Ari abdi iraha tuh jadi mursyid. Oh tenang. Ari jadi mustadal alaih, tekunlah dalam melaksanakan dan ikhlaslah dalam segala amalan. Karena nanti akan naik sendiri.
ieu mah amal karek sakitu bari hayang kapuja hayang kapuji hayang buru-buru jadi mustadal bi padahal posisi mustadal aneh tungtungna nyasar baik ayo saleh mari kita istiqomah menjadi mustadal aleh jangan terlalu ingin jadi mustadal bi kalau wajar tidak ada keinginan dari mustadal aleh menjadi mustadal bi wajar. Jadi salik menjadi wasil wajar tidak wajar. Tapi kalau muncul keinginan itu itulah syahwatil khafiyah. Cepat-cepat berzikir kepada Allah cepat. Kalau ada muncul keinginan-keinginan seperti itu cepat-cepat berzikir kepada Allah cepat-cepat karena ditakutkannya menjadi syahwatil khafiyah.